Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal AKM Literasi Part 7. Soal yang sudah kalian kerjakan hari ini. Mulai dari bacaan yang pertama. Visi di tengah badai. Langsung saja kita menuju ke soal. Soal yang pertama. Pilihlah satu jawaban yang benar berdasarkan cerita berjudul Visi di Tengah Badai. Siapakah Visi dan di mana ia tinggal? Kita harus membaca dulu bacaan yang telah disediakan. Kemudian kita cari di mana sih Visi tinggal dan siapa Visi. Keterangan itu ada di paragraf pertama, kalimat pertama. Visi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Kemudian kita lihat pilihan jawaban yang pertama, yang A. A. Visi adalah seekor ikan paus yang hidup di Samudra Hindia. Untuk yang pertama, seekor ikan paus. Dia bukan ikan paus, jadi pilihan A salah. Kemudian kita baca pilihan yang B. Visi adalah seekor ikan paus yang hidup di Samudra Atlantik. Dia bukan ikan paus, jadi jawaban B juga salah. Yang ketiga, Visi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Visi adalah seekor ikan pari dan dia juga hidup di Samudra Hindia. Jadi jawaban yang paling benar adalah jawaban C. Sedangkan jawaban D kenapa kok salah? Karena Visi betul seekor ikan pari, tapi dia tidak hidup di Samudra Atlantik. Jadi jawaban yang betul adalah C. Untuk soal seperti ini, kita diwajibkan untuk menjawab satu jawaban saja. Karena di situ keterangannya adalah pilih satu jawaban yang benar. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Soal yang kedua dengan bacaan harus bisa. Soal kedua, kita baca, berdasarkan cerita berjudul Harus Bisa, siapa saja tokoh dalam cerita harus bisa? Untuk yang soal seperti ini, kita harus mengetikkan jawaban yang benar. Di manakah kita bisa menemukan tokoh dalam cerita? Kita harus membaca dulu keseluruhan dari cerita yang telah disediakan. Di sini Aldo yang pertama kita temukan. Kemudian selain Aldo ada pelatih. Kemudian ada lagi? Tidak ada. Jadi hanya Aldo dan pelatih saja tokoh dalam cerita di atas. Untuk yang ketiga, berdasarkan cerita berjudul Harus Bisa, apa yang membuat Aldo kecewa? Kita harus baca lagi di bacaan. Apa sih yang membuat Aldo kecewa? Di sini di paragraf pertama kita temukan di kalimat terakhir Aldo sangat kecewa. Sebelum itu apa sih yang membuat dia kecewa? Kita lihat kalimat sebelumnya. Aldo paling jago merebut bola dibandingkan teman-temannya. Sayangnya, saat bertanding, pelatih menunjuk Aldo menjadi pemain belakang. Aldo sangat kecewa. Jadi apa yang membuat Aldo kecewa? Untuk soal nomor 3, kita hanya bisa menjawab satu jawaban saja. Yang A, Aldo tidak memiliki skill atau keterampilan sebagai penyerang. Betul atau salah? Salah, karena tadi Aldo kecewanya karena dia tidak dijadikan pemain utama, tapi dijadikan pemain belakang. Yang B, sekolah sepak bola Aldo tidak membutuhkan pemain penyerang. Juga salah, karena tidak sesuai dengan pernyataan. Yang C, ia sudah berlatih namun seringkali tidak dipilih untuk bertanding oleh pelatih. Ini pun juga salah karena dia tetap dipilih meskipun tidak menjadi pemain utama tapi sebagai pemain belakang. Yang D,
Aldo ingin menjadi pemain penyerang, namun pelatih menjadikannya pemain belakang. Jawaban yang paling sesuai dengan pertanyaan nomor 3 yaitu yang D, karena sesuai dengan pernyataan pada paragraf pertama kalimat terakhir. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan nomor 4 dan 5. Untuk pertanyaan nomor 4 dengan bacaan cuplikan Laskar Pelangi. Nah, berdasarkan cuplikan Laskar Pelangi berikut, bagaimana gambaran ayah tokoh aku? Nah, bagaimana sih ayah pada tokoh aku di cerita Laskar Pelangi itu? Kita bisa membaca pada teks kedua. Aku cemas karena beban perasaan ayahku menjalar ke sekujur tubuhku. Aku tahu beliau sedang gugup dan aku maklum bahwa tak mudah bagi seorang pria berusia 47 tahun, seorang buruh tambang yang beranak banyak dan bergaji kecil untuk menyerahkan anak laki-lakinya ke sekolah. Lebih mudah menyerahkannya pada tauke pasar pagi untuk jadi tukang parut atau pada juragan pantai untuk menjadi kuli kopra agar dapat membantu ekonomi keluarga. Nah, untuk soal nomor 4 kita bisa menjawab lebih dari satu karena pilihan jawabannya memiliki kotak centang, kotak seperti ini, bukan lingkaran. Jadi kita bisa memilih beberapa jawaban. Kita sesuaikan dari pernyataan pada teks kedua. Tadi kita temukan bahwa tokoh ayah itu seorang pria berumur atau berusia 47 tahun. Pilihan yang pertama betul karena dia berusia 47 tahun. Jadi kita bisa pilih yang pertama. Kemudian yang kedua, pria itu ingin menjadi juragan pantai. Apakah ayah itu ingin menjadi juragan pantai? Pada keterangan teks kedua itu tidak menemukan bahwa ayah ingin menjadi juragan pantai. Jadi, pilihan kedua tidak bisa kita pilih. Kemudian, pilihan yang ketiga, pekerjaannya adalah buruh tambang. Untuk pilihan ketiga, sesuai dengan pernyataan seorang buruh tambang yang beranak banyak. Nah, jadi pilihan ketiga cocok untuk menjadi pilihan jawaban pada nomor 4. Sedangkan yang pilihan terakhir, dia tinggal di desa Tanjung Kelompang. Untuk pilihan terakhir ini adanya di teks ketiga, bukan di teks kedua. Jadi tidak bisa kita pilih untuk menjadi pilihan jawaban. Jadi jawaban mana sajakah yang bisa kita pilih? Jawaban yang pertama dan jawaban kedua saja. Untuk pertanyaan nomor 5, berdasarkan cuplikan Laskar Pelangi berikut, lintang berasal dari mana? Kita bisa baca pada teks ketiga, keluarga Lintang berasal dari Tanjung Kelumpang, desa nan jauh di pinggir laut. Nah, pilihan A, Pulau Belitung. Bukan Pulau Belitung karena di situ tertulisnya Tanjung Kelumpang. Jadi pilihan yang paling cocok adalah yang B. Nah, itu tadi pada latihan soal literasi yang ke-7. Kita akan lanjutkan di latihan-latihan soal selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.